Dalam masyarakat menengah ke bawah, inflasi masih sangat jarang didengar atau bahkan tidak diketahui. Yang mereka tahu hanyalah kenaikan barang-barang pokok tanpa tahu penyebab aslinya saja. Yang mereka tahu hanyalah kenaikan barang-barang pokok tanpa tahu penyebab aslinya. Lain halnya dengan orang dari kalangan menengah ke atas atau orang-orang penting yang tahu dan mengurus langsung kondisi ekonomi negaranya. Mereka sangat tahu betul bahwa inflasi sangat berpengaruh buruk terhadap perekonomian makro dan mempersulit konsumsi masyarakat. Inflasi tidak terjadi begitu saja. Ada sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara. Yang pertama, ada inflasi terjadi karena adanya kenaikan atau full inflation. Inflasi yang seperti ini biasa terjadi karena permintaan barang yang begitu banyak dan melampaui batas terhadap beberapa jenis. Yang kedua, ada inflasi yang disebabkan oleh adanya biaya produksi atau yang bisa disebut costful inflation yang disebabkan dari kenaikan biaya produksi. Nah, biasanya hal ini terjadi karena kenaikan harga bahan baku atau meningkatnya harga bahan bakar minyak. Yang terakhir, disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Pada teori ini, ada keterkaitannya pada beredarnya jumlah uang dan harga barang. Jika harga barang tetap tidak mengalami kenaikan, tetapi uang yang tercetak oleh pemerintah terlalu banyak, hal ini menyebabkan inflasi besar-besaran. Lain halnya dengan syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya inflasi ada dua, yaitu yang pertama, natural cause inflation. Inflasi yang terjadi karena kondisi alam yang tidak bisa dicegah. Hal ini tidak ada kaitannya dengan penyimpangan yang dilakukan oleh petinggi negara, tetapi biasanya karena faktor cuaca. Misal ketika terjadi banjir dan menyebabkan gagal panen di berbagai daerah dan berpengaruh pada kelangkaan bahan pokok makanan. Dan faktor yang kedua ada human error cause inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan atau kecerobohan manusia itu sendiri. Dalam konsep yang ini biasanya terjadi karena banyaknya pihak yang berkuasa melakukan korupsi dan administrasi yang buruk. Kedua, pajak yang berlebihan yang dapat memberatkan petani atau pekerja kecil lainnya. Dan yang terakhir, pembuatan atau penyetakan uang yang dilakukan oleh pemerintah yang berlebihan dari batas yang ditentukan. Sekian tanggapan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.